Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal khalaqul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahidalahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihil qawim wassiratil mustaqim. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak sempurna kebersihan hati sampai bersihnya seseorang dari 5 hal. Bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah yang menyelisihi sunnah, bersih dari syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan, bersih dari kelalaian yang mengurangi berzikir, bersih dari hawa nafsu yang mengurangi keikhlasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati menjadi utama karena ia merupakan cerminan dari setiap amal yang kita lakukan. Artinya bahwa setiap amal yang dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh keadaan hatinya. Baik dan buruknya setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang menggambarkan hati yang dimilikinya. Sehingga tidak heran Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwa pada setiap tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kegagalan kita dalam mengelola hati akan berakibat buruk pada setiap amal yang kita lakukan. Perhatikanlah wahai saudaraku dimanapun berada, saat seseorang senantiasa membersihkan badan dan pakaiannya, seharusnya ia juga bisa memperbaiki amal dan juga membersihkan hatinya. Namun sayang, banyak di antara kita yang justru melakukan sebaliknya. Ketika ada kotoran benda di dalam tubuh ataupun bau busuk di dalam badan, dengan segera bersuci dengan melakukan mandi. Tetapi ketika jiwa berlumuran dosa, tidak segera bersuci dengan melakukan taubat. Ketika menderita kesulitan materi ataupun kecelakaan badan, merintih, menangis berurai air mata. Namun ketika terlanjur berbuat dosa, tidak segera menyesal, apalagi sampai dengan merintih berurai air mata memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu di mana letak kesucian hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayun nas afdal?" Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalbi. Qala huwa attaqi annaki la isma fihi wala bagya wala ghilla wala hasad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, bagaimanakah manusia yang paling mulia? Ayun nas afdal? Lalu Rasulullah menjawab, seseorang yang hatinya mahmum dan yang perkataannya benar. Lalu para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, adapun saduqul lisan kami sudah sangat mengerti, tapi apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Lalu Rasulullah pun Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hati yang mahmum adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang tidak ada dosa, kezaliman, dengki, dan hasad di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertaubat dan juga membersihkan hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Olehnya layak bagi kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Hal ini mengingat bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat membersihkan hati kita guna meraih derajat takwa, yaitu derajat tertinggi manusia di sisi Allah, seakanlah terbuka bagi kita untuk dapat melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah kesempatan bagi kita hadirin rahimakumullah untuk dapat menjaga diri kita, menjaga hati kita, dan juga dapat mengelola hati kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bisa kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, dan tentu saja kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan bahwa di akhir Ramadan ini kita benar-benar diberikan predikat sebagai orang yang kembali fitrah, kembali suci, seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan. Barakallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.